Halo gengs, ini adalah Sonmori 50K. By the way, relnya udah ganti windshield sesuai request. Akhirnya dapat MRA lagi kayak dulu, fresh, mulus. Oke, so tadinya aku mau bikin video sama teman-teman, cuman berhubung kilometernya sudah mepet. Tuh, udah 8 kilo lagi. Jadi kita harus mulai dari sini, dari rumah. Yuk, kita jalan yuk. Dikit lagi 50.000. Motor kesayangan aing. Akhirnya ya dapat lock cockpit nya yang lama lagi. Cuma versi lebih mulus. Kemarin MRA yang pertama udah kacau. Stone chip lah apalah. Ini ganti baru, fresh banget, seger banget liatnya. Mikir apa sih orang? Nah, kebiasaan. By the way, dari liverynya gue juga seneng banget. Di sini ada yang putih kiri kanannya, jadi kalau kita naikin motornya kelihatan putih. Retro feel-nya semakin dapat. Jujur gue juga masih agak bingung sampai sekarang kenapa gue choose to go retro. Like biasanya pun gue lebih suka yang modern racing gitu. Wah, 6 kilo lagi. 49994. Yang cantik nih. Jadi ya selama punya re-nya ini, sekarang kan tahun 2022, kita punya re-nya dari akhir 2018. Wow, it's almost, we almost hit 4 years of ownership. Jadi 636 ya basically most milesnya, kilometersnya dan di dalam kota ya. Meskipun pernah touring Bali Jakarta kesana kan jauh, tapi sebenarnya cuma 1300 dan cuma sekali itu. 4 years of ownership. Well, almost setengah tahun lagi 4 years. Gue pakai re-nya sudah dari kilometer waktu itu gue ingat 18.9. Sekarang udah 499, udah almost 50, berarti gue udah pakai motornya berapa tuh? Ntar ngitung dulu guys, 31.000 ya. 31.000 kilo di atas ZX 636 49996 4997 4998. 2 kilo lagi. Countdown. Re-nya itu motornya suka begitu. Salut ya sama 636 tuh 636 cc, tapi tenaga bawah ke tengahnya lumayan oke. Apalagi pas waktu itu pakai knalpot pendek. 49999 almost 50k. Ayo 1 kilo lagi. Bete gak sih kalau misalnya mode speedonya lagi bukan di odometer gitu, terus kayak kelewat nggak lihat 50 nya ya pas bensin nyala. Woi, apa nih. Nah, yuk 50. Udah sekilo belum? Dikit lagi kayaknya. Ayo 49999. 50 50.000. Ayo. Oh, 50. 50.000. Kita minggir dulu bentar. Di foto. Langsung minggir aja daripada kelewat. Terus tanya, 5001 gitu, bete. Wuhuu, 50.000. Haha. Bentar ya gengs, kita abadikan dulu. Oke. Kelar sudah di pinggir jalannya. 50.000. Oke, lanjut cerita. Jadi re-nya itu selama ownership
kurang lebih 3,5 tahun ya berarti ya. Nggak pernah bandel. Besides waktu itu pas kilometer 31 ya nih, kalau kita servis besar karena mesin udah mulai nggak enak. Selain itu memang range-nya gue keep fairly standard ya. Jadi kelistrikan, terus mesin, nothing yang dianeh-anehin, dimain-mainin. Kelistrikan tuh yang kelistrikan aksesoris di motor ini tuh cuman klakson tuh, aki aja ya, aki nih motor ya. Tuh, jadi basically ini semacam review-review kecil-kecilan lah. Tapi gue nggak bahas detail abis kayak full review gitu ya. Cuman ini kayak key points aja selama ownership gue. 636 ini tuh kayak gimana sih, yang kayak highlightsnya lah. Jadi motor kelistrikan kan standar ya, cuma klakson aja. Ini aki gue yang kemarin itu kayaknya masih mungkin bawaan motor deh. Pokoknya akinya itu sama owner sebelumnya ada tanggalnya ada tulisannya 2017, dan gue baru ganti bulan lalu gitu. Itu aki umurnya 5 tahun 2022 baru ganti. Waktu itu pun sempat ada habis track day, kan lampu gue cabut, jadi nggak ngeh kalau habis naikin motor ke rumah tuh nggak ngeh kalau motor tuh belum dikontak mati gitu. Jadi dia nyala semalaman, soak dong, sampai speedometer pun mati. Gue charge aja semalam, hidup lagi, terus tokcer lagi, bisa dipakai lagi. Gila. Terus kalau dari segi mesin, gue paling cuman apa ya, filter udara, busi, pakai bris LGS, piggyback gitu-gitu, ECU racing gitu-gitu tidak pakai. Terus knalpot hanya juga slip on tuh maksudnya ya istilah anak sekarang 3/4 lah, sama mid pipe, delete catalyst decat. Woi mau kemana John? Belum pernah remap atau apa. Kalau remap sih gue kurang ini ya, karena nggak tahu kayak merubah standar. Jadi kalau suatu hari mau balik ke standar kayaknya agak lebih PR gitu kan. Cuman kalau misalnya suatu hari pakai piggyback biar bisa di tuning AFR segala macam, nyesuaiin knalpot, itu menarik sih. Karena sebenarnya jujur ngomong, gue orangnya model yang gue nyesuaiin ke motor gitu. Jadi kayak suspensi aja selama ownership tuh gue cuma pernah otak-atik dikit di awal, terus udah gak pernah setting. Itu pun shock depan doang, yang belakang nih juga gue berasa sih sudah harus apa ya, mungkin namanya motor udah 50.000 kilo, officially 50.000, yes gue bisa ngomong gitu. Karena kalau dari kemarin hampir 50.000, dikit lagi, sekarang udah gocap. Nah jadi memang gue modelnya gue yang adjust gitu. Tapi kalau misalnya, jadi kalau mesin karakternya begini ya gue yang adjust ke performance-nya gitu. Cuman I think sejak ganti Nasr Beat ini kan tenaga low mid-nya agak hilang ya, karena silencer kan panjang, bisa dibantu di bagian situ, enak sih. Tenaganya akan lebih jos. Terus ngomongin 50.000 lagi, jadi I found out the hard way, the long way. Kalau disc brake 636 itu kurang lebih 50.000 kilo. Mungkin bisa lebih dikit ya kalau waktu itu kita nggak track day terus. Jadi gue udah bahas juga di video yang kemarin kayaknya disc brake akan kita ganti next. Masih nunggu spacer. Kita akan pakai Brembo Super Sport full floating. Karena gue ngincer, kenapa nanti pasti ada yang komen kok ganti drive bang. Karena gue ngincer goldnya, dan Super Sport gue pikir udah oke lah ya. Kita mayoritas use-nya dalam kota. Kalau dilihat bule modif, sumpah ya, modif-modif di Indonesia sekarang tuh Indonesia look anjir. Kalau dilihat-lihat bule mereka bingung kali, karena modifnya bisa terhitung gila orang-orang. Like kalau di luar orang ganti disc brake, kaliper aja deh. Di sini matic ganti kaliper, di luar ganti kaliper kalau bener-bener udah mau balap. Master rem deh, gak usah kaliper. Ya begitulah maksudnya. Jadi berhubung kita
di Indonesia dan tren modif sekarang kayak gini, gue juga jadi kayak udahlah sekalian upgrade gitu loh. Biar sekalian ya, karena pasti kan ya ada harga ada barang, jadi performanya juga nggak bohong gitu. Nanti gue nggak sabar will see braking power jadi kayak apa, karena nanti disc berubah jadi masih tebel ya kan tuh. Stupi kita John. Ntar John si bensin bentar biar nggak mogok. Lanjut gue ngomongin apa tadi. Terus setelah itu mungkin yang harus gue mulai perhatikan adalah gearboxnya, karena jujur ngomong kan memang selama ini sering clutchless shifting, terus memang nggak sim tuh ada berasa apa gitu. Cuma kadang-kadang clutchless kan ada yang masuknya nggak pas. Nah gue nggak tahu ini gearbox sudah mulai berasa nggak enak nih. Memang kayaknya sebenarnya nggak boleh lama-lama kayak clutchless gitu. Mungkin orang yang bilang oke sekali oke. Cuma karena ini kita long term use gitu ya, jadi ketahuan nih. Cuma nanti itu ya nggak tahu lah, lihat what's gonna happen. Jadi kita juga tetap pasti nanti ada kontennya juga. Amit-amit sih nggak usah sampai ada kontennya sih kalau bisa. Utak-utik gearbox, servis gearbox sih gue puyeng aja. Berapa duit? Tapi nggak apa-apa, demi motor kesayangan enak terus. Itu udah servis besar. Servis besar itu kalau kalian ingat gue habis sekitar almost 12 ya. Itu udah sama cairan-cairan busi dan towing dan segala macam. Hampir 12 juta apa itu 12 juta gue lupa. Nah itu motor gue enak lagi nih. Sekarang udah hit 50.000. Kalau dari mesin masih enak ya, itu gue bilang tadi gearbox aja paling agak-agak kasar. Kalau dari mesinnya masih sejak servis besar itu, kemarin gue juga sempat coba beberapa busi yang kayak Iridium gitu kan. Penasaran aja, YOLO kapan lagi kan cobain. Cuman berasanya kayak kurang gitu. Terus jadinya kemarin businya udah keok lagi, gue balik ke bridge LGS kan. Bener berasa apa ya, bukan jualan ya guys, gue jujur ngomong, torsinya tuh kayak lebih karena emang apinya lebih banyak kan, dia 360 degree, bukan lebih gede tapi lebih banyak apinya. Terus apa lagi ya, woi untung masih kayak gitu dis. Yang gua masih harus lakukan modif pengereman tuh belakang. Meskipun sebenarnya standarnya oke, cuman gue berasa ABS sistem ini agak aneh. Kayak kalau injakan pertama tuh belakang sering kayak kosong dulu, kedua baru celak dalam. Udah kayak rem depan gue gara-gara piston kaliper kegedean. Lah ini belakang full standar, mau ganti selang doang, harusnya malah makin bagus. Berhubung kita baru isi bensin ya, coba lihat ya fuel consumption-nya Renya. Gue selama punya dia tuh kurang lebih segini guys. Nah tuh 131, kagak lah, makanya X-Max. Enggak, itu yang bukan average. Kalau average 119,3 baru naik tuh. Tadi pagi 19,1. Wow, ini Yamaha VMAX. Think so. Cool. Rare bike. Wah, tuh ada ZX 14. Gambot bike. Ya, jadi bisa dibilang Renya tuh bensinnya 119 tuh apa ya, lebih irit dari ZX 25 kalau ganti knalpot. Tahu dari pas touring kemarin kan kita pakai 2 ZX tuh. ZX yang standar yang pertama dia bensin dapat 124. ZX yang kedua, sama-sama Nasser Beat. ZX Family. ZX yang kedua bensinnya beda 8, tau gak? Pakai knalpot racing, pakai Actra. Gue bingung banget 118 serius gue lihat ininya hidup. Ya 119 bensinnya men. Gue juga bingung. I think kalau tangannya agak lebih sekolah bisa lebih irit lagi ya. 120 kecil mah bisa banget lah. 119 selama gue pakai, kalau nggak salah mungkin the best 19,8 gitu.
120 jujur sih gue belum pernah nyentuh ya. Tapi itu oke banget lah untuk motor 4 silinder 600 cc gitu. Jadi maaf ya guys kalau video udah mulai panjang. Gue kebanyakan ngoceh kayaknya. I mean it's still very okay gitu. Kemarin kalau si Joey Ninja 6,5 itu bensinnya dapat 125 kalau gue nggak salah, atau 123 range gitu lah. Ya memang lebih irit sih ya 2 silinder segala macam. Mungkin ZX 25 bisa boros soalnya dia kan temperatur tinggi, RPM tinggi terus ya, gara-gara displacement kecil, jadi teriak terus, makanya boros. Wih, Estilo, tapi bukan Karimun. Terus fun fact juga, 636 itu kalau let's say bensin kayak tadi udah nyala lampu gitu, gue pernah tes dari Jaksel sampai Cibubur masih dapat. Jadi sebenarnya overall 636 memang didesain untuk menjadi city bike yang bagus. Hence cc nya digedein, ditambahin 36 cc, jadi torsi bawah lebih ada dibanding ZX6R yang tenaganya di atas banget. Oh ya guys, by the way, fakta-fakta ZX6R ya. Jadi ternyata pas tahun 2003 kan ada ZX636 juga yang mukanya lancip-lancip kayak orang habis oplas gitu. Ternyata tuh ada versi, jadi kan itu 636 cc ya, sama kayak WSS sekarang masih pakai ZX6R karena regulasi bolehinnya di bawah 600 cc 599 gitu. Ternyata zaman dulu tuh ada ZX6RR, which is versi 600 cc nya dari ZX636 generasi itu. Baru tahu loh gue, keren juga. Let's hijau. Wih, MT7 kayaknya Mas Raffi deh. MT7 gokil. Liverynya mirip Renya tuh tadi di RF. Ngebul geng, gue ada SSR kayak Poliki mirip. Terus Renya ini buat kalian mungkin yang nggak tahu, gue nggak tahu deh pernah bilang di video atau enggak. Jadi Renya ini stangnya gue majuin. Kalau kalian bisa lihat, ini ada nongol dikit. Gini tuh ada lubang baut yang lubang stang yang buat baut megang ke segitiga, jadi posisinya fix. Tapi di badan gue berasa tuh kayak stangnya terlalu dekat ke badan gitu, terlalu V, kurang nyaman. Jadinya ya udah kita majuin biar nunduk kayak Panigale. Wih, Mas Genta tuh tetangga gue, si B6,5. Udah lama nggak nikung-nikungin Renya lagi ya. Belum ada kesempatan track day moge lagi, kapan-kapan lah. Belok kanan. Sebenarnya 636 buat daily, banyak yang ngira gue tuh daily. Sebenarnya kagak, agak sering aja, mungkin seminggu 3 kali. Itu juga nggak selalu, bisa lah 3 kali, tapi mostly sekali 2 kali doang pakai sirenya. Oh iya, gue lupa ngomongin kaki-kaki tadi. Shock depan mah ya udah tau lah sejarahnya ya, berkali-kali di servis bla bla bla. Kalau shock belakang nih, gue berasa mulai harus soon di servis mungkin, karena karena kayak udah empuk banget gimana gitu, kayak dampingnya udah kurang. Mungkin kalau orang ngomong biasanya harus di rebound ulang, ya itulah. Masih mikirin sih nanti kerjain gimana gitu-gitu, karena bongkar shock is not easy, gak bisa sembarangan. Daripada motor gua kayak kuda lumping nanti kayak jungkat-jungkit. Agak-agak gimana gitu. Ya wajar lah, 50.000 kilo geng. Jadi semua motor gua kalau udah ada yang kenapa-napa kayak ini, gua mewajarkan sendiri kayak ya 50.000 kilo. Apakah ini ZX 6 km tertinggi? Agak, masih kalah sama si Rangga. Dia 54 deh kalau nggak salah terakhir. Gue masih baru 50.
5.000 old apa 600 tapi sama nggak tahu gua. Main sepi ya pagi-pagi. Ya sudah lagi, mungkin videonya begitu baik. Udah bingung ngomong apa lagi. Almost 4 years baterainya, 50,000 kilometers. Well, kilometer gua 31.000 yang gua pakai. Motor-motor ganteng. Join sama geng Moto3. Sok duluan. Shit, lihat nih mobil, lihat nih. Iya. Semua ikutan. Seralah. Kita begini-gini aja. Buset, rame banget. Oke lah guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video baru. Gue sudah mau nyampe ketemu teman-teman. I thank you for watching. Until next time. Wah, SE Gen 4 tuh. Rame ya. Buset. Jangan gitu dong. Bawah kok. Teret. Sampai di situ aja. Halo, Pak. Ih, beneran shotgun. Konsepnya klasik guys. Jadi kilometer dong. coba lihat kilometernya. Berapa sekarang, Rap? Nyang.